Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Aprianti dengan NIM 203220013. Saya dari kelas MPI 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa, penggunaan bahasa, pengelompokan ragam bahasa, keterampilan berbahasa, dan perbedaan antar keterampilan berbahasa. Ragam bahasa. Dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi sehari-hari, bahasa Indonesia dikenal adanya ragam bahasa, yakni ragam bahasa Indonesia baku dan tidak baku, serta ragam bahasa Indonesia formal dan tidak formal. Bahasa Indonesia memiliki kesamaan dalam hal tata bunyi, tata kata, tata letak, tata kalimat, dan tata makna. Namun, faktor pemakai bahasa seperti usia, pendidikan, agama, profesi, dan latar belakang daerah yang berbeda-beda menyebabkan bahasa Indonesia tidak seragam dan muncullah yang dinamakan ragam bahasa. Ragam bahasa orang yang berpendidikan, yakni bahasa dunia pendidikan, merupakan pokok yang sering ditelaah oleh orang-orang banyak. Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa. Secara sederhana, bahasa merupakan alat untuk berinteraksi, berkomunikasi, dalam artian untuk menyampaikan gagasan, ide, pokok pikiran, konsep, dan masih banyak lainnya lagi. Bahasa juga merupakan dari bagian budaya. Bahasa juga bertindak sebagai alat integrasi sosial dan adaptasi sosial, sehingga Indonesia dianggap memiliki banyak bahasa. Pada saat ini, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlahan-lahan mulai terkikis karena adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat, sehingga banyak generasi muda saat ini menggunakan bahasa gaul, tanpa mereka menyadari dan memperdulikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga membuat bahasa Indonesia semakin tertinggal. Penggunaan bahasa gaul tersebut bertujuan agar apa yang disampaikan lebih singkat, jelas, dan agak sedikit keren. Namun tanpa disadari, penggunaan bahasa tersebut telah jauh dari kaidah yang berlaku. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah-kaidah yang berlaku meliputi kaidah ejaan, pembentukan kata, kalimat, dan paragraf. Yang selanjutnya yaitu pengelompokan ragam bahasa. Dalam bahasa Indonesia terdapat 7 ragam bahasa. Yang pertama yaitu idiolek. Idiolek adalah ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Yang kedua yaitu dialek. Dialek merupakan ragam bahasa yang digunakan sekelompok masyarakat dari wilayah tertentu. Yang ketiga yaitu sosiolek. Sosiolek adalah ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat dari golongan tertentu. Yang keempat yaitu fungsiolek. Fungsiolek adalah ragam bahasa yang digunakan dari kegiatan suatu bidang tertentu. Yang kelima yaitu bahasa baku. Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal atau resmi. Yang keenam yaitu bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi informal atau tidak resmi. Yang ketujuh yaitu bahasa lisan dan tulisan. Ragam bahasa lisan merupakan ragam bahasa yang digunakan secara lisan. Dalam pemakaiannya digunakan mimik, intonasi, gerak-gerik tubuh. Ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulisan biasanya digunakan secara tertulis. Komunikasi dibantu dengan tanda baca. Selanjutnya yaitu keterampilan berbahasa. Yang pertama yaitu keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak atau listening skills merupakan keterampilan yang bersifat reseptif. Menyimak bukan sekedar mendengarkan tetapi juga memahami. Yang kedua yaitu keterampilan membaca atau reading skills. Membaca merupakan keterampilan yang bersifat reseptif.
Membaca dapat dikembangkan secara tersendiri tanpa harus berkaitan dengan menyimak, menulis, dan berbicara. Yang ketiga yaitu keterampilan menulis, writing skills. Menulis merupakan keterampilan yang bersifat produktif. Menulis merupakan keterampilan yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan yang lainnya. Yang keempat yaitu keterampilan berbicara atau speaking skills. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang bersifat reseptif. Dalam berbicara ada 3 situasi, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Yang terakhir yaitu perbedaan antar keterampilan berbahasa. Yang pertama yaitu perbedaan antara menyimak dan menulis. Menyimak merupakan keterampilan yang bersifat reseptif, sedangkan menulis merupakan keterampilan yang bersifat produktif. Yang kedua yaitu perbedaan antara berbicara dan menulis. Berbicara merupakan berbahasa ragam lisan, sedangkan menulis merupakan berbahasa ragam tulis. Kegiatan menulis pada umumnya bersifat tidak langsung, sedangkan kegiatan berbicara bersifat tidak langsung.